Rabu 22 Januari 2020, ratusan wali murid SD Negeri 15 Bengkulu Tengah yang berlokasi di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, mengadakan aksi dan dialog bersama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Tengah, Saidirman SEMSI. Aksi tersebut dilakukan oleh para wali murid bertujuan untuk menyampaikan tuntutan, yaitu melengsarkan Kepala Sekolah SD Negeri 15 Bengkulu Tengah, Yulis Setiawati SPD. Tuntutan tersebut adalah berdasarkan beberapa temuan wali murid terhadap kebijakan-kebijakan dari Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan di SD Negeri 15 Bengkulu Tengah tersebut. Beberapa di antaranya adalah adanya pungli pihak sekolah terhadap siswa dan banyaknya sarana sekolah yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala sekolah dan beberapa temuan-temuan lainnya. Bekas pembangunan sekolah yang kemarin di mana duitnya? Kalau memang dijual di mana? Tolong dijelaskan dengan kami. Karena sekolah ini bukan milik pribadi, ini milik negara, milik rakyat. Nah itu Bu. Dan Pak Dinas, kami mohon, kami minta kepala sekolah yang baru. Kami minta yang baru. Jadi Bapak Ibu, Bapak Kadis semuanya di sini dapat bantuan TV itu bersama dengan lemari dan sebagainya. TV itu terus terang disimpan di rumah bersama laptop. Karena kalau kemarin pernah dibobol dari situ, itu yang diambil cuman kipas angin, mic itu apa namanya, TV, laptop masih ada, belum rusak, masih tersimpan. TV kecil pun masih ada. Karena mengingat keamanan, Pak Kadis dan Bapak Ibu, mengingat Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bengkulu Tengah menyerahkan sepenuhnya kepada wali murid. Bila memang diinginkan untuk turunkan kepala sekolah dan digantikan dengan kepala sekolah yang baru, maka pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bengkulu Tengah akan memenuhi tuntutan para wali murid tersebut. Namun demikian harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terima kasih, saya sebagai Kepala Dinas yang ditugaskan Bupati terkhusus di Dinas Pendidikan ini, saya minta pengertian dari penjelasan dari Dewan Guru, wali murid di SD ini terkait dengan usulan pemberhentian kepala sekolah. Nah hari ini saya sikapi ternyata mereka minta mundur dengan beberapa alasan yang memang menurut mereka kepala sekolah sudah tidak layak untuk dipertahankan. Tapi hal-hal itu yang perlu saya sampaikan, bahwa penggantian kepala sekolah ini tentu harus melalui proses. Saya akan sampaikan laporan ke Bupati, kemudian nanti untuk kita SK-kan lagi kepala sekolah yang baru. Tentu dengan harapan sekolah ini lebih baik. Kalau menurut saya selama ini sekolah ini bagus. Bagus dalam artian lihat sendiri situasi di lingkungan sekolah, saya rasa cukup lumayan bagus Jadi prestasi anak juga bagus, tapi ternyata wali muridnya beda lagi pendapatnya. Nanti kita akan upayakan, karena kita ini ditugaskan Bupati sebagai dinas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, memberikan layanan kepada masyarakat, terkhusus di bidang pendidikan. Tentu kami harus mengakomodir kehendak masyarakat itu seperti apa, akan tetapi tidak bisa bertolak belakang dengan aturan-aturan terkait dengan proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Jadi itu kita tetap harus pakai aturan, tidak bisa kita langsung terima aspirasi masyarakat seperti itu tanpa kita mempedomani aturan mainnya terkhusus masalah pendidikan. Salah satu prosedurnya apa Pak Kadis? Salah satu prosedur yang harus kami lakukan, kami akan mengusulkan pergantian kepala sekolah kepada Bupati melalui BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, dan kemudian saya akan turunkan tim dulu. Sebelum saya mengusulkan itu, saya akan turunkan tim. Di sini saya sedang melakukan evaluasi terkait dengan kepala sekolah.
Jadi saya akan turunkan tim pengawas sekolah terutama, akan saya turunkan ke sini, tim dari dinas juga saya turunkan ke sini. Nanti kita akan buat laporan sama-sama, ya, sehingga kita dalam mengambil suatu keputusan ya tidak menyalahi aturan. Ya, ketika memang ini sudah wajar untuk kita ini kan kita ganti kepala sekolahnya, ya tentu kita akan mencari kepala sekolah yang lebih baik dari yang sekarang ini. Ini akan langsung ditindaklanjuti. Ya segera. Terima kasih. Kepala SD Negeri 15 Bengkulu Tengah Yulis Setiawati SPD menyampaikan sambutannya di hadapan pendemo yang notabene adalah orang tua peserta didiknya, bahwa ia bersedia untuk mundur bila tidak diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya bila dinilai telah melakukan kesalahan. Namun demikian, ia sudah 11 tahun memimpin sekolah ini sehingga sudah berada pada kondisi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya. Selama periode kepemimpinannya, Yulis menyampaikan tidak pernah ada gejolak serupa karena memang ia menjalankan amanah kepemimpinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan pembangunan sekolah sebagaimana amanah yang diembannya. Yulis melanjutkan bahwa semua yang disampaikan oleh wali murid tidak benar. Mungkin pertama-tama saya minta maaf yang sedalam-dalamnya atas mungkin perbuatan saya, kelakuan saya, tindakan saya yang saya lakukan di SD 15 Bengkulu Tengah ini, kesalahan-kesalahan yang saya tidak sadari, kesalahan-kesalahan yang saya tidak mengerti, tidak tahu. Jadi disinilah Bapak Ibu sebenarnya tadinya apa yang saya jalankan itu salah, mungkin ada baiknya Bapak Ibu nemui saya. Di sisi lain, senada yang disampaikan oleh wali murid, dewan guru dan seluruh pendidik di sekolah tersebut pun menyampaikan aspirasinya untuk menurunkan kepala sekolah Yulis Setiawati SPD. Termasuk petugas penjaga sekolah pun dengan nada orasi yang berapi-api menginginkan kepala sekolah Yulis Setiawati SPD diturunkan dari jabatannya atau dipindahkan. Ini politik dia mau di ruangan seperti ini. Kalau kita demo tadi sepakat kita di luar. Iya betul. Iya bukan di dalam. Ini Pak pengawas sekolah ya Pak ini. Saya penjaga sekolah sih sudah 30 tahun di sini Pak. Kasih tahu apa kekurangan kami, apa kesalahan kami, mungkin perbaikannya bagaimana, itu maunya kami. Tapi ini kadang-kadang tuh kita memang ya dia memang tidak segan-segan Pak, dia mau marah atau apa dengan guru-guru ini Pak. Jadi ya kami semua ini dianggap seperti ya boleh dikatakan tidak punya harga diri ya gimana. Setiap kami keluar sertifikasi kami selalu dipungut per guru itu 300.000. Nah, jadi per triwulan. Kami itu kan dalam 1 tahun itu kan 4 kali kan. Nah, jadi berarti kalau 1 tahun itu 1.200.000. Jadi kami itu kalau kami tanya Pak, kami terus dimarah. Kami untuk ini segala macam lah dibilangnya, termasuk ke dinas dikaitkan. Jadi kami itu Pak tidak tahu kemana realisasi oleh sertifikasi kami itu yang dipungutnya itu Pak. Terima kasih. Tidak berdasarkan persetujuan dari guru yang sertifikasi pungutan itu. Ya langsung Pak, mau tidak mau langsung. Istilahnya Pak, kami itu langsung disuruh 1 orang utusan guru untuk memungutnya. Itu guru yang memungutnya itu kan perintahnya kepada guru itu. Ini Ibu Kepala Sekolah sudah disuruh untuk mengumpulkan uang sertifikasi. Nah gitu Pak. Peruntukan? Nah itulah Pak, tadi kami sudah tahu kemana realisasinya. Tapi itulah ada kaitannya ke operator, ke honor, ke dinas, kan gitu Pak. Katanya. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, tim liputan Android TV Bengkulu melaporkan.